Atas perintah manajer umum yang baru, kau tak pantas mendapatkannya. Digerebek lagi. Aku datang untuk mengambil barang-barangku. Sampah ini. Kalau mau ambil saja. Maaf aku menginjaknya. Kurang ajar. Lu Yunci masih, tuan muda keluarga lu. Beraninya kau menghinanya. Kau pantas dipukul. Dasar perempuan keji. Sebelumnya aku masih menghargai Lu Yunxie dan tidak mengganggumu. Kau berani memukulku. Bagus. Sesedih apapun kau, tidak perlu berdebat dengan Satpam. Kau boleh bicara apa saja tentangku, tapi berani-beraninya kau menyentuh adik iparmu. Aku takkan mentolerirnya. Abang adalah CEO-Gi. Tentu saja, kakak ipar akan diperlakukan dengan baik. Tapi sekarang, bukankah kau CEO-nya? Entah aku CEO atau bukan, aku takkan membiarkan siapapun menghina istriku. Karyawan level bawah perusahaan lu, gajinya telah dikurangi. Dan semua itu karena dia. Ini semua karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sayang sekali. Orang yang di hatinya tidak akan pernah menjadi dirimu. Bagus-bagus sekali. Selamat CEO lu, atas menjadi kepala keluarga lu. Untuk upacara pelantikanmu, aku akan menyiapkan hadiah yang besar untukmu. Terima kasih Fei Ocean. Anda menjemput seseorang kan? Silakan. Ayo pergi. Berhenti. Kau mau kemana? Aku akan pergi dengan Shanmu. Kenapa? Kau dan dia sama sekali bukan orang yang sejenis. Aku. Lu Yanxi, kau menyuruhku pergi. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau sendiri yang mengatakannya. Kehilangan aku. Lebih buruk daripada kehilangan seluruh perusahaan. Pergi. Mari bicara. Kecuali kita bercerai. Mulai sekarang, kita tidak perlu bertemu lagi. Su Qingqing. Yeah. Sudah kubilang. Selain aku, kau tak bisa mempercayai siapapun. Selain aku, tak seorang pun yang benar-benar tulus padamu. Begitukah? Aku pernah mempercayaimu. Tapi kau sendiri, mengirim keluargaku ke neraka. Dengarkan aku masalah ini, tidak seperti yang kau pikirkan. Tidak perlu bicara lagi. Antara kau dan aku, ada dendam darah yang tak terdamaikan. Impian terbesarku dalam hidup ini adalah melihat kehancuranmu sepenuhnya. Kehidupan yang biasa-biasa saja dan melarat. Qingqing. Kau benar-benar sangat membenciku? Apalagi, seluruh klan suku mati di tanganmu. Aku berharap aku bisa menghabisi nyawamu lagi secara langsung. Tak heran kau sangat membenciku. Tapi Qingqing kau salah paham. Aku tidak pernah. Tidak perlu bicara lagi. Ingat, semakin sengsara dirimu, semakin bahagia aku. Kata-kata kakak ipar, aku tidak begitu mengerti. Tidak heran abang memperlakukannya dengan baik, itu karena dia sudah. Aku minta maaf atas apa yang terjadi padanya. Kalau begitu pantas saja. Yunci, ikut aku. Tidak, terima kasih. Terima kasih. Lu Yunci, jangan lupa, posisi lu sekarang kayak gimana? Perusahaan lu udah nggak ada, Ju Qingqing juga udah nggak ada. Selain gue, siapa lagi yang mau sama lu? Aku tidak tertarik pada Nona Shen. Tidak perlu repot-repot. Lu Yunci, jangan melunjak. Kalau lu mau bangkit lagi, lu cuma bisa ngandelin gue. Kenapa aku harus bergantung padamu? Bahkan jika aku dalam keadaan terburuk sekalipun, aku masih bisa meminta bantuan keluarga dan teman-temanku. Kau benar-benar tidak perlu khawatir, Nona Shen. Mimpi aja terus. Tingkah lu di keluarga lu udah bikin semua orang pada ilfil. Gak ada lagi yang mau bantuin lu. Sekali lagi gak ada. Urusanku tidak ada hubungannya dengan Nona Shen. Lu bener-bener gak tahu diuntung. Lu Yunci, kalau lu mau naik lagi, lu gak bakal bisa tanpa bantuan keluarga Shen gue. Kita lihat saja nanti. Ju Qingqing bakal selalu jati orangnya Zanmu. Sebaik apapun lu ke dia, percuma aja. Tidak. Dia akhirnya akan kembali. Payah banget sih lu. Lu Yunci gini ya, gue kasih tahu. Ju Qingqing deketin lu, cuma buat dapetin informasi. Dia nggak pernah cinta sama lu. Aku tahu. Lu tahu tapi tetap milih dia. Dalam hidupku, dia yang paling penting.
Lihat dirimu tersiksa oleh wanita itu. Sungguh menyedihkan. Ini semua salahku. Aku kehilangan dia di sana. Bahkan di sini. Aku masih belum bisa melindunginya. Aku masih tidak bisa melindunginya. Di mana King? Dia pergi dengan Sanmu. Kejar dia. Aku ingin tapi. Biarkan dia tenang dulu. Aku punya sesuatu yang mendesak, yang membutuhkan bantuan King. Bawa dia kembali. Apapun masa lalu atau masa depan, dia menantu keluarga lu kita. Lihat. Dari mana kau mendapatkan lukisan ini? Ini dari koleksiku. Tapi sekarang rusak. Tak bisa diperbaiki. Dengan keahlian King, dia seharusnya bisa mereproduksinya. Kau ingin King menyalin lukisan ini? Ya. Beberapa penggemar lukisan antik menyukai karya ini. Tapi aku tidak ingin menjualnya. Menyalinnya akan menjadi cara yang sempurna untuk memuaskan mereka. Mengingat masalah yang dia sebabkan pada kita, ini akan menjadi caranya untuk menebus dirinya. Akan kulakukan. Yoon Jae tidak pernah pandai melukis. Lukisannya sekarang menggelikan sekali. Diam. Diam, kenapa aku harus diam? Putramu yang bungsu yang menyebabkan kekacauan ini. Putraku bekerja sangat keras di perusahaan setiap hari. Jika dia takut kerja keras, dia seharusnya tidak menjadi CEO. Kau menipu ayahmu. Lalu membungkamku. Kau juga bisa melukis? Kau juga bisa menggambar. Aku pernah melukis bersama King sebelumnya. Dia wanita Sanmu. Apa yang kau lakukan sebelumnya? Disebut perusak rumah tangga. Jangan sebutkan itu memalukan. King dan Sanmu. Tidak ada hubungan. Siapapun yang berani bicara omong kosong lagi, akan menghadapi amurkaku. Kau banyak bicara tapi tidak ada tindakan. Temperamen besar bakat kecil. Yoon-se, ada pertemuan investor malam ini. Aku masih belum bisa melindunginya. Karena Miming sudah mengambil alih Lucor. Akhirnya aku bisa tenang. Urusan keluarga. Takkan kucampuri lagi. Tidak berguna. Karir Shanmu berkembang pesat. Justru karena dia bergaul dengan orang-orang ini. Ngapain lu di sini? Acara beginian gak cocok buat lu. Aku datang untuk mengantar orang tua itu dan melihat-lihat. Jadi, sekarang aku bukan CL lagi. Aku bahkan tidak punya hak untuk menghadiri pesta lagi. Ya iyalah. Lo Yoon-chi. Ini semua gara-gara lu sendiri. Terserah. Kesian banget. Menyedihkan. Aku. Lumayan juga, Lo Yoon-chi. Acara kumpul-kumpul gini buat para pimpinan perusahaan. Semua orang di sini tajir melintir. Lu datang ke sini. Cuma bikin malu diri sendiri aja. Terserah Nona Shen. Aku hanya akan berkeliling. Kenalin nih semuanya. Ini adalah Tuan Lo Yoon-chi yang baru saja mengundurkan diri, CEO Lucor. Ada pria yang butuh bantuan. Anda mungkin ingin mengawasinya. Aku paling benci pengkhianat. Pak Tua Lu seorang veteran banyak pertempuran. Masih berakhir dengan anak yang hilang. Tidak bisa dihindari. Kudengar, dia dipecat karena seorang wanita. Masih terlalu muda. Tidak cukup licik. Abaikan saja dia semuanya. Dia bukan lagi CEO-nya. Sekarang dia hanya bisa bergantung pada pertemuan-pertemuan ini, seperti anjing liar, untuk tetap bertahan. Banyak sekali orang. Aku tak tahan. Kenapa kau peduli dengan mereka? Kau hanya perlu menyembuhkan kaki Tuan Ma untukku. Dengan begini, Tuan Ma, Ju King praktis menjadi pemanen CL. Ganti pria begitu cepat. Nona Shen, jaga bicaramu. Aku di sini untuk menemui Tuan Ma. Sayang sekali. Paman Ma tidak menyukai tipenya. Baiklah. Tuan Ma, ini Nona Shu yang kukatakan padamu. Sangat terampil dalam pengobatan kakimu.
Ji Eishan, apa kau pikir? Kehadiranku di sini menyinggungmu? Tidak, tidak. Tuan Ma, Anda salah paham. Aku hanya ingin membantumu. Xie Euzon, Anda tidak tahu bahwa Paman Ma benci ketika orang memperhatikan kakinya, mencoba menjilat. Tetapi Anda menjilat kaki kuda kali ini. Maafkan aku. Tuan Ma, aku ikut campur. Tuan Ma, apakah kaki kiri Anda lemah dan tak mampu berdiri, terutama setelah makan daging, menjadi bernanah dan memborok, terasa sangat gatal? Bagaimana kau tahu itu? Saya menyimpulkannya dari corak wajah Anda. Jika Anda mengizinkan saya mengobati Anda, saya pasti bisa menemukan akar masalahnya. Jangan memainkan permainan mistis ini. Apakah Anda pikir Paman Ma adalah Lu Yunqi di back and call Anda? Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Nona Shen, mengapa kau begitu takut? Aku menemui Paman Ma untuk mengobati penyakitnya. Apa? Kau takut aku akan menyembuhkannya? Omong kosong. Saya hanya khawatir tentang keterampilan medis Anda yang setengah matang, menunda pemulihan Paman Ma. Sepertinya Nona Shen lupa ketika ayahmu jatuh sakit dan hampir meninggal. Keahlian medisku yang pas-pasanlah yang menyembuhkannya. Paman Ma, Anda tahu, saya tidak bermaksud seperti itu. Baiklah. Tapi gejala yang dia gambarkan benar. Mungkin seseorang memberitahunya. Itu tidak mungkin. Hal semacam ini hanya orang-orang terdekatku yang tahu. Dan mereka tidak akan pernah mengkhianatiku. Nona Shu, kenapa kau tidak mencobanya? Wanita muda ini, aku merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Penyakit Tuan Ma, apa kau yakin? Penyakit Tuan Ma, meskipun aneh, bukannya tak bisa disembuhkan. Asalkan kita menemukan metode yang tepat, Anda pasti bisa berdiri lagi. Nona Shu, bukankah kau terlalu cepat bicara? Penyakitku telah kucari dokter barat terkenal di seluruh dunia. Dan mereka semua tidak berdaya. Itu hanya ditangani dengan obat untuk mencegah amputasi. Memang, Paman Ma adalah orang terkaya di negeri ini. Dokter macam apa yang belum pernah dilihatnya? Membual tanpa mempertimbangkan keadaan. Pengobatan barat tidak dapat menyembuhkannya. Bukan berarti aku Su Qingqing tidak bisa. Bukan hanya aku bisa menyembuhkannya, tapi aku juga bisa membuatmu berdiri sekarang juga. Anak muda zaman sekarang benar-benar berani dengan kata-kata mereka. Apa kau benar-benar yakin? Jangan. Jika kau tidak percaya padaku, mengapa membawaku ke sini? Ayo pergi. Tuan Ma, karena Qingqing begitu yakin, kenapa kau tidak membiarkan dia mencoba? Bagaimana jika kau benar-benar bisa berdiri? Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya demi Presiden Shan. Aku akan memanjakanmu sekali ini saja. Belum. Aku butuh sesuatu. Apakah itu Lingxi dari Gunung Kunlun atau ramuan Taisheng Laojun? Paman Ma, jangan pedulikan dia. Dia hanya mengulur waktu. Ayo pergi saja. Ayo pergi. Mohon tunggu. Apa yang kau butuhkan? Cepat katakan. Sepotong daging segar berdarah. Apa? Ju Qingqing, apa kau gila? Untuk apa kau membutuhkan itu? Kau akan tampil untuk kami. Apakah Anda memasak? Aku belum pernah dengar tentang menyembuhkan penyakit dengan daging. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Jika kau percaya padaku, cepat ambilkan. Aku punya kegunaan untuk itu. Aku tahu itu. Kau menyembuhkan ayahku terakhir kali hanya karena kau beruntung. Sekarang kau mencoba trik yang sama lagi, bukan? Aku tahu Nona Shen sangat tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku tidak membantumu sejak awal. Baiklah. Masalah ini berakhir di sini, Nona Shu. Anak muda seharusnya tidak menggunakan tipu daya. Jika dia putriku, aku lebih suka dia mengambil jalan yang benar. Pergi. Zhu Qingqing, kau berjanji padaku. Kau tidak memberiku kesempatan. Bisakah kau menyalahkanku? Kau. Tuan Ma, Yunse, apa yang kau pegang? daging segar berdarah. Qingqing, aku mendapatkan apa yang kau minta. Apakah kau baru saja mendapatkannya? Ya, Suruh pelayan menyiapkan anglo. Tuan Ma, mungkin kita harus pindah ke tempat lain agar aku bisa mengobatimu. Tuan Ma sudah mengatakan
Masalah ini berakhir di sini. Ju King, apa kau tuli atau bodoh? Nona Shen. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur. Yun Si kau. Tuan Ma. Jika King bilang dia bisa menyembuhkannya, dia bisa menyembuhkannya. Aku menjaminnya. Tolong biarkan dia mencoba. Ya Tuan Ma. Percayalah padaku sekali lagi, daging ini akan menyembuhkan penyakitmu, dan kau akan bisa berdiri lagi. Penyakit pengawetan daging, itu lelucon. Tepat. Tuan Ma cukup baik. Di kursi rodanya. Jangan memperburuk keadaan. Ini tidak masuk akal. Pak Ma adalah orang yang terhormat. Anda tidak bisa sembarangan mencobanya padanya. Minta maaf sekarang. Tidakkah kau ingin berdiri lagi? Baiklah, saya akan membiarkan Anda mencoba. Lewat sini Tuan Ma. Maafkan aku Tuan Ma. Ayo. Apa ini? Ini adalah cacinggu. Mereka butuh daging segar berdarah untuk dikeluarkan. Ini adalah serangga yang melumpuhkan kakimu, yang membuatmu lumpuh. Tuan Ma, coba ingat-ingat. Pernahkah kau melihat orang asing, orang anak akhir-akhir ini, atau melakukan sesuatu yang aneh? Tidak. Baiklah. Sekarang coba berdiri. Anda bisa berdiri sekarang. Ya. Dia bahkan tahu ilmu sihir. Pak Ma telah lumpuh selama setahun, dan dia berdiri. Aku bisa berdiri. Apa yang terjadi? Ju King, kau telah membuat keributan besar. Jika terjadi sesuatu pada Paman Ma, sesuatu yang mengerikan, kau akan membayar dengan nyawamu. Nona Shen, kau cerewet sekali. Kau harus diam. Syukurlah tidak ada yang salah. Bagus. Tapi kenapa aku batuk darah? Tidakkah kau merasa mengeluarkan darah dari tubuhmu telah membuatmu merasa lebih baik? Omong-omong. Aku merasa jauh lebih baik. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Kau bisa berjalan normal. Dr. Zhu, Anda benar-benar tabib dewa. Lepaskan aku. Pak Ma bisa berdiri lagi. Ini berita bagus. Saya belum sempat menyiapkan hadiah ucapan selamat, tapi saya kebetulan punya lukisan. Biar saya bawakan untuk Anda lihat. Baiklah. Ini. Lihatlah. Goresan kuas dalam lukisan ini bebas dan elegan. Dan konsepsi artistiknya mendalam. Ini benar-benar mahakarya. Kemarilah dan kagumi. Baiklah. Kau sudah bekerja keras hari ini. Jika kau tidak menyukai acara seperti ini, aku bisa mengatur seseorang untuk mengantarmu pulang. Dr. Zhu, datang dan kagumi ini juga. Siapa bilang aku tidak suka? Aku dan Tuan Ma cukup cocok. Aku belum selesai mengobrol dengannya. Nona Ju, Anda benar-benar artis yang cepat berubah. Barusan kau adalah pacar Presiden Sang, dan sekarang kau segera berganti target. Berani kau memukulku? Percaya atau tidak, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu sekarang juga. Nona Shen, kau telah memancingku berulang kali. Demi kepentingan yang lebih besar, aku telah menoleransimu berkali-kali. Tapi apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Itulah yang kau dapatkan. Kau memintanya. Nona Shen, kau berasal dari keluarga terhormat, namun kau terus-menerus mengingini suami orang lain. Aku menyelamatkan nyawa ayahmu. Beginikah caramu memperlakukan dermawanmu? Tidakkah kau takut ditertawakan? Ucapkan lagi. Memiliki Anda mengobati penyakitnya adalah keberuntungan Anda. Nona Shen, kau sengaja menjatuhkannya tadi, dan sekarang kau menuduhnya. Apa kau pikir keluarga Luku bukan siapa-siapa? Akulah yang dipukul. Mengapa kau membelanya? Karena dia istriku.
Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya. Dr. Zhu ini. Dia menantu saya. Lalu kenapa dia bersama Presiden Shang? Oh begini. Dia dan aku tumbuh bersama sejak kecil. Kami teman masa kecil. Panjang ceritanya. Oh pasangan muda bertengkar. Dan mereka selalu berusaha mencari cara untuk membuat satu sama lain cemburu. Mungkin ini pesona cinta anak muda. Kita sudah tua sekarang. Ya. Yuyil. Lupakan masa lalu. Lupakan saja. Jika bukan karena Paman Ma memohon untukmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Yuyil cukup. Dr. Zhu bukan hanya penyelamat nyawa keluargamu Shen, tetapi juga menyembuhkan kakiku. Bagaimana kau bisa berbicara seperti ini kepada Dr. Zhu? Paman Ma, Baiklah. Mulai sekarang Dr. Zhu adalah dermawan saya. Siapa pula yang melawan Dr. Zhu, melawan grupnya, bermusuhan dengan grupnya. Kemarilah. Zhu Qingqing. Aku tahu aku tidak salah tentangmu. Dr. Zhu, apa prestasi Anda dalam melukis? Apa yang telah Anda capai dalam melukis? aku memenangkan tempat pertama dalam kompetisi wanita, di atas semua cendekiawan dan pejabat. Ini, cendekiawan pejabat? Maksudnya, dia juara pertama dalam kompetisi melukis di kampung halamannya. Saya punya Wang Zizi asli. Bisakah kau menyalinnya? Asal kau punya aslinya, kau bisa menyalinnya. Sangat terampil. Mengapa Anda belum memenangkan penghargaan internasional? Benar. Seseorang seperti Dr. Zhu, dari latar belakangnya, mungkin tidak memiliki paspor, dan belum pernah keluar negeri. Nona Shen pernah keluar negeri, tapi aku belum pernah melihatmu berpartisipasi dalam kompetisi internasional apapun untuk mengharumkan nama negara. Keras kepala ya. Jika kau begitu mampu salin di sini, biarkan semua orang melihat. Aku berani. Bagus. Generasi muda memang hebat. Bawakan Wang Zizi yang asli. Semua orang di sini adalah orang penting. Jangan kecewakan semua orang di sini. Tentu saja. Sayang sekali, aku tidak terlalu akrab dengan Wang Zizi. Kalau tidak aku bisa menyalinya dengan lebih baik. Ini benar-benar luar biasa. Bukankah menyalin hanya mereplikasi? Apa yang bisa dibanggakan? Seperti yang diharapkan dari pewaris keluarga Shen. Aku dengar. Guru-guru Nona Shen. Semuanya pianis, terkenal internasional. Kemampuan bermain pianomu sungguh luar biasa. Zhu Qingqing. Permainan cello saya telah mencapai tingkat pemain konser. Apa yang kau miliki untuk dibandingkan denganku? Pewaris Shen ini tidak sepenuhnya tak berguna. Yuyil sudah bertahun-tahun. Kemampuan pianomu telah meningkat pesat. Paman Ma Anda memuji saya. Saudara Yunji, apa pendapatmu tentang permainanku? Tuan Ma memujinya. Tentu saja sangat bagus. Ayahku bilang, dia akan mengadakan konser solo untukku. Semuanya harus datang dan mendukungku. Akhir pekan ini ada konser internasional. Maestro Piano. Kalau kau tertarik, aku akan meminta seseorang memesankan tiket. Kurasa hubungan kita saat ini tidak cocok untuk mendengarkan konser bersama. Apa kau masih menyalahkanku? Jangan marah. Jarang semua orang sebahagia ini. Saudara Yunji, mengapa kita tidak bermain duet? Bagaimana kalau memainkan sepotong bersama? Ayo. Ayo. Dalam kolaborasi, dua orang perlu berkoordinasi dan bekerja sama. Memainkan karya musik secara bersamaan membutuhkan tingkat keterampilan dan kecocokan yang sangat tinggi. Ya, aku ingat ketika kita berlatih bersama. Bahkan guru berkata kita sangat sinkron dan jodoh yang dibuat di surga. Kau masih peduli padaku. Bagus sih, tapi untuk bermain bersama, aku hanya bermain dengan istriku.
Dr. Zhu juga bermain cello. Kalau begitu, mengapa tidak bermain dengan Tuan Lu? Bagaimana kalau bermain bersama? Maaf, aku tak tahu caranya. Tidak tahu bagaimana. Sebagai istri saudara Yunci, bagaimana bisa kau tak tahu caranya? Benar. Untuk seorang gadis dari latar belakang Dr. Zhu, dia mungkin bahkan belum pernah menyentuh cello. Aku khawatir dia bahkan tak tahu teori musik dasar. Tapi Dr. Zhu, aku bisa jadi gurumu, aku bisa mengajarimu. Yu, kau berpikiran sempit. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Dr. Zhu telah mencapai puncaknya dalam melukis dan pengobatan. Sedangkan untuk kecapi, tidak masalah jika dia tidak memainkannya. King-Kingku benar-benar tidak bisa bermain piano. Dia belajar gukin. Yunci, kau tak perlu membelanya seperti ini. Lagi pula tak ada gukin di sini. Siapa bilang tidak ada? Tuan Lu, gukin yang Anda minta sudah sampai. Yunse, kapan kau belajar bermain gukin di belakang kami? King tertarik dengan budaya tradisional. Waktu itu aku kebetulan belajar dengannya. Gukinnya sudah disetel. Ini dibuat khusus, sesuai gaya yang kau suka sebelumnya. Jarang Yunsi begitu perhatian. Mengapa kalian berdua tidak bermain bersama? Bagaimana? Sangat realistis. Lu Yunci, kau tahu aku membencimu sampai ke tulang. Kenapa kau terus mengguncang hatiku? Kenapa kau menatapku seperti itu? Terlalu malu untuk bermain kan? Anak-anak Lexiaku pantang menyerah. Berani? Kenapa aku tak berani? Benar-benar terasa seperti air mengalir dari gunung yang tinggi, bertemu belahan jiwa. Benar-benar pasangan yang serasi. Tuan Lu, Anda sangat beruntung. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku tidak menyangka Dr. Zhu menjadi ahli musik. Terima kasih Paman Ma atas pujiannya. Tuan Ma, permisi sebentar. Ada yang ingin kukatakan pada King. Baiklah. Apakah tawaran terakhirmu masih berlaku? Tentu saja, aku merencanakan ini dengan susah payah. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Lu mendapatkan kesepakatan yang bagus secara cuma-cuma. Cepat katakan. Nona Su, sudah cukup mainnya. Pulanglah denganku. Ada apa ini? Tidakkah kau lihat? Suami istri di sini. Semuanya seperti ini. Akan kukatakan lagi. Aku tidak mengakuinya. Baiklah. Aku akan menunggu sampai kau mengakuiku. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau tahu jalan kembali? Kau ingin kembali? Ingatanku terakhir tentang keluarga Zhu adalah dieksekusi atas titah kaisar. Ditinggalkan begitu saja di kuburan massal. Aku ingin kembali dan menguburkan mereka dengan layak. Aku juga ingin. Musuhku belum terbunuh. Aku tak bisa begitu saja membiarkan mereka lolos. Aku sudah diam-diam mengatur pemakaman mereka. Masing-masing dengan batu nisannya sendiri, dimakamkan di lereng utara Sangging. Sebuah keluarga penjahat terpidana masih punya makam. Meskipun tidak bisa dituliskan, semua yang seharusnya ada di sana. Lagi pula ayahmu dijebak. Di permukaan buktinya meyakinkan. Tapi kaisarmu tahu di dalam hatinya bahwa keluarga Zhu telah setia selama beberapa generasi dan mustahil mereka mengkhianati negara. Hanya saja, dia takut akan wibawa ayahmu di istana. Jadi dia memanfaatkan situasi untuk melenyapkan keluarga Zhu. Mustahil. Kenapa kau tidak percaya padaku? King, Lu Yansui, aku suamimu. Bagaimana aku bisa melakukan hal serendah itu? Jika memang begitu, maka bawa aku kembali untuk mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Kenapa kau tak bisa membawaku kembali? Apa kau takut kebohonganmu akan terbongkar? Hari itu, orang yang menusukmu dikirim oleh kaisar. Karena dia sudah berniat membunuh. Jika dia melihatmu hidup, bagaimana mungkin dia membiarkanmu hidup? Tapi mayat keluarga Zhu masih segar. Karena kau menganggap mereka keluarga. Bagaimana kau bisa membiarkan pelaku sebenarnya bebas berkeliaran? Aku lelah dengan dunia yang penuh tipu daya dan pembunuhan. Aku sudah muak dengan itu.
Bagiku, dunia kesetaraan ini, dunia yang bisa disebut surga, lebih penting. Dunia ini masih memilikimu. Kenapa kita tidak memilih untuk tinggal dan hidup di sini? Tapi, satu-satunya motivasiku untuk hidup adalah untuk kembali dan membalas dendam. Jika kau benar-benar ingin kembali, maka aku hanya bisa ikut denganmu dan melindungimu. Apa kau yakin kau bersedia? Lalu apa kau tahu jalan kembali? Metode khususnya, aku tidak yakin, tapi pastinya dibuang begitu saja di pemakaman massal. Aku pernah melihat Leontin Giok itu. Itu ada di kantormu. Aku menyuruh Xiao Ji mencarinya. Lu Ming memindahkan Leontin Giok itu. Leontin Giok ini adalah pusaka keluarga Lu. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus merebut kembali posisi kepala keluarga Lu. Lalu apa kau mau kembali bersamaku? Kembali? Aku setuju untuk saat ini. Setelah aku mendapatkan Leontin Giok itu, aku akan kembali sendiri. Jadi sekarang, pergilah dan jelaskan semuanya dengan Sanmu. King Kin, Xiao Shen adalah istriku. Mulai sekarang tolong panggil dia Nyonya Lu. kau ingin bersamanya? Xie Eushan, aku minta maaf. Kerja sama kita berakhir di sini. Penampilan istrimu yang penuh gairah untukku. Tak tahu malu. Tuan muda Lu tidak tahan lagi? Ini hanya pratinjau. Aku masih punya fitur utama. Apa kau ingin melihat lebih banyak? Tak peduli seperti apa King King sebelumnya, dia istriku sekarang. Aku takkan membiarkan siapapun menyakitinya. Tak seorang pun diizinkan melukainya. Jika kutemukan video-video ini bocor lagi, aku takkan ragu untuk menghancurkan segalanya. Kehancuran bersama. Meskipun dia tahu, ini sebenarnya video pemilik aslinya. Caranya membelaku tulus. Dia membelaku tak diragukan lagi. Mungkinkah aku salah menilai dia? King King jangan takut, aku yang akan menangani ini. Ini takkan menyebabkanmu masalah. Percaya padaku. Minumlah obat yang kuresepkan. Selama 3 hari lagi, dan kau akan pulih sepenuhnya. Kerja sama kita berakhir di sini. Apa yang kau katakan? Apa yang Xie Eushan lakukan? Aku tak perlu menjelaskannya kan? Apa yang kau katakan tentang kerjasama? Apa yang Xie Eushan lakukan? Aku tak perlu menjelaskan secara gamblang. Ku bilang kerjasama. Itu sudah cukup memberimu muka. Apa yang kau katakan? Mahui ingin mengakui Zhu Qingqin. Ini baru saja keluar. Konon, Tuan Ma sedang bersama beberapa teman lamanya merayakan ulang tahun pernikahannya yang ulang tahun pernikahan ke-30. Aku membesarkan Zhu Qingqin selama bertahun-tahun. Lu Yunji mencuri kesempatanku. Dia mengambil keuntungan yang cukup besar. Tuan Zan. Konon, Tuan Ma memberi Nona Ju sebuah villa yang dikembangkan oleh Bank Kota dan gembok panjang umur dari batu rubi Afrika Selatan. Ini semua gestur yang megah. Maman. Di mana Zhu Qingqin? Aku ingin bertemu dengannya. Memikirkannya sekarang. Bukankah sudah terlambat? Nona Shen, Apakah kau sudah berdamai? apakah kau di sini untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri? Aku tidak jauh lebih baik darimu. Tuan Zan. Kedua keluarga kita, keduanya bergantung pada dukungan keluarga Ma untuk sampai di tempat kita sekarang. Keluarga Lu bersatu. Tidak ada yang tersisa untuk kita. Itu tidak akan berhasil. Setidaknya Lu Min tidak akan menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Kenapa? Lu Yunxi mundur. Itu perbuatannya. Bahkan jika keluarga Ma memberinya kesempatan ini, dia belum tentu akan mengambilnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku ingin bertemu Zhu Qingqin. Kukira kau punya rencana brilian. Zhu Qingqin sudah lama jatuh ke pelukan Lu Yunqi. Dia tidak mencintaimu lagi. Aku percaya Zhu Qingqin masih menyimpan aku di hatinya. Aku punya cara. Apa yang kau lakukan di sini setelah semua kesulitan yang kau lalui untuk mendapatkan posisi CEO? Bukankah kau masih gelisah setiap hari? Takut posisinya akan direbut kembali oleh Lu Yunxi.
mampu naik ke jalur tuannya. Apakah itu hanya keberuntungannya? Apakah ini hanya keberuntungan? Lu Yunzi telah memimpin keluarga Lui sejak dia berusia 19 tahun. Dia telah menghadapi masalah besar dan kecil berkali-kali, tak terhitung. Kau pikir hanya karena satu kesalahan dia akan rela pergi? Tapi memang benar dia kehilangan reputasinya dan diusir oleh Dewan. Jika dia tidak punya rencana cadangan, akankah dia begitu rela pergi? Aku tidak peduli apakah dia pergi secara sukarela atau dipaksa untuk mundur. Tujuanku telah tercapai. Tujuanmu telah tercapai. Tapi bagaimana denganku? Aku tidak hanya ingin dia dipermalukan. Aku ingin dia mati. Aku sudah membantumu sekali. Obatnya sendiri yang bermasalah. Apa yang bisa kulakukan? Baiklah. Kali ini aku sudah naik ke posisi CEO. Melakukan hal-hal ini lagi. Apa untungnya bagiku? Tidak ada keuntungan. Lalu kau tidak akan melakukannya? Jangan salahkan aku karena menyeretmu bersamaku. Jika dia tahu kita akan rugi. Setelah dia minum obat sebelumnya, ia tampak seperti orang yang berbeda. Sebelumnya dia agresif dan pendendam. Sekarang dia sepertinya mengerti segalanya. Aku curiga dia berpura-pura. Jangan khawatir. Jika dia mati, King akan tetap menjadi milikku. Keluargamu juga akan menjadi milikku. Dan kau akan melangkah lebih jauh dan lebih mulus. Ingat, masalah ini jangan beritahu siapapun, termasuk Shen Yue. Dia sangat mencintai Lu Yunxi. Tidak mungkin dia membiarkannya mati. Jika dia tahu, bukankah itu akan merusak rencana kita? Hasilnya sudah keluar. Ayo duduk, ayo duduk. Lihatlah, lihatlah. King, dia benar-benar putriku. Yang ini benar-benar asli. Mahui, tatap mataku dan katakan padaku. Apakah itu benar? Awalnya aku hanya ingin menemukan putri manapun. Itu sudah cukup. Shen Yue, dia sama sekali tak bisa diandalkan. Aku tak menyangka King ternyata benar-benar putri kami. Cepat bawa dia pulang. Tidak. Saat ini, kita sama sekali tak boleh gegabah. Kenapa? Karena orang yang melukai bayi kita belum tertangkap. Jika ada yang menyakitinya lagi, aku akan melawan mereka sampai mati. Jangan khawatir. Kita akan menemukan dalangnya dan menangkapnya. Hanya dengan begitu kita bisa dengan aman membawa pulang putri kita. Saat ini, sebaiknya kau menghindari bertemu King terlalu sering. Apa kau mengerti? Baiklah, bagaimana kita menemukan dalangnya? Ayah, Paman Ma bilang Chan Lijuan sedang berduka. Dia ingin aku pergi dan menemaninya. Mahui mudah diatasi. Yang paling sulit adalah wanita itu. Yue, kau harus tampil baik kali ini selama kita memenangkan hati Chen Lijuan. Hubungan kita dengan keluarga Ma akan menjadi sangat kokoh. Jangan khawatir ayah. Kali ini, aku pasti akan mengalahkan Zhu King itu. Jangan sentuh Zhu King. Kenapa? Dia menyelamatkan hidupku. Jika memungkinkan jangan. Usahakan untuk tidak. Terlalu terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Yunxi, udaranya segar sekali di sini. Kenapa kau? Apa maumu? Zhu King. Jangan lupa. Kau dari awal hingga akhir selalu menjadi milikku. Kapan aku pernah menjadi milikmu? Apa kau pernah memikirkanku saat kau memesan kamar dengan putri sulung Klin bahwa aku milikmu? Kenapa kau di sini? Tuan Zan. Siapa ini? Bahkan tidak tahu cara mengetuk. Kurang ajar sekali. Pergi. Aku ingat.
Kau ingat semuanya? Zhu Qingqing, kembalilah. Kembalilah padaku. Aku pasti akan mengganti kompensasi yang baik untukmu. Kompensasi untukku. Kembali padamu Untuk terus menjadi mainanmu. Kau menginjak-injak harga diriku sampai hancur. Jangan pernah bermimpi. Di sisimu, hanya ada rasa sakit dan siksaan tanpa akhir. Aku lebih baik mati daripada kembali. Zhu Qingqing, beraninya kau menentangku? Kau berani mendorongku? Kau lebih baik mengerti. Selain aku, keluarga lu keluarga Ma. Mana yang bisa kau andalkan? Aku tidak bergantung pada siapapun, hanya diriku sendiri. Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Karena kau sudah menyembuhkanku. Bukankah kau harus datang dan memeriksa hasilnya? Ayo, Tak tahu malu, jika kau berani mendekat, aku akan langsung lompat. 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 Ini bukan pertama kalinya kau mengancamku. Dan pada akhirnya, kau selalu kembali merangkak padaku. Zhu Qingqing, lihat baik-baik, inilah pria yang kau korbankan hidupmu dan harga dirimu untuk mencintainya. Qingqing yang dulu mungkin akan. Tapi sekarang, aku tidak akan. Orang yang ada di hatiku, hanyalah Lu Yunxi. Lu Yunxi. Kalau begitu lompat, Lu Yunxi akan turun tepat setelahmu. Kenapa kau bersikeras mendorong Yunxi menuju kematiannya? Karena aku membencinya. Hanya satu yang bisa hidup. Dia membunuh adikku. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. Bukankah seharusnya begitu? Adikmu? Tidak. Lu Yunxi tidak akan membunuh seseorang tanpa alasan. Dia untuk pamer ke teman-temannya. Membawa adikku. Dengan motor modifikasi sialan itu, membawa adikku jalan-jalan di pegunungan. Yanyan terlempar dari lereng gunung dan mati seketika. Membawa adikku jalan-jalan di pegunungan. Aku tidak tahu hal-hal ini. Nah, sekarang kau tahu. Kau tahu kenapa aku membawamu dari panti asuhan? Karena kau juga berusia 16. Melihatmu seperti melihat adikku. Karena kau memilih untuk membawaku pergi. Kenapa kau tidak memperlakukanku dengan baik? Kenapa kau menyakitiku seperti itu? Kau memohon padaku untuk membawamu pergi dari panti asuhan. Dan kau dengan tubuhmu ini, demi beberapa suap makanan, kau rela menjual dirimu. Terlalu murahan. Kau tak pantas mendapatkan cintaku. Kaulah yang tidak pantas mendapatkan cintanya. Apa katamu? Aku sungguh mencintaimu. Kembalilah padaku. Baiklah. Dia akan mati. Setelah dia mati, semua yang kumiliki akan menjadi milikmu. Yunxi sedang sekarat. Apa maksudmu? Kau tidak tahu kah? Katakan padaku. Dia dikelilingi oleh orang-orangku. Aku bisa membuatnya mati kapanpun aku mau. Dia akan mati kapanpun aku inginkan. Jadi, keracunan Yunxi juga diatur olehmu? Sesuai rencana. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa dia tidak mati? Apa yang kau lakukan? Apa yang baru saja kau katakan? Sudah kurekam semuanya. Jika kau berani mendekatiku lagi, aku akan segera merilisnya. Apa maumu? Aku ingin catatan panti asuhan milikku. Baiklah. Hal-hal itu, aku sama sekali tak peduli tentang mereka. Ini dia. Di mana catatannya? Di rumah tentu saja. Aku. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah seharusnya kau? Seharusnya. Mati. Aku tahu segalanya. Kau pikir trik kecilmu bisa menipuku? Tuan muda, ini susu yang baru saja aku buat. Silakan coba. Aku tak bisa minum ini. Nah, sekarang enak. Aku tidak minum susu manis. Kau minum saja. Tuan muda, aku intoleran laktosa. Aku tidak bisa minum susu. Susu senak ini.
Sayang, kalau dibuang. Kenapa kau tidak berikan padaku Cumel? Tuan muda. Sungguh tidak bisa. Ngaku saja sekarang. Sanmu, kau sudah membenci Lu Yunxi selama bertahun-tahun. Hatimu telah menjadi bengkok. Tapi aku akan memberitahumu. Kematian adikmu mungkin sebenarnya berhubungan dengan Lu Yunxi muda. Tidak ada hubungannya denganku. Apa katamu? Berani sentuh King lagi. Dan aku tak akan ragu membunuhmu. Ayo pergi. Lu Yunxi. Lu Yunxi. Akan kubunuh kau. Dia bisa menyakitimu. Bagaimana mungkin? Lu Yunxi itu hanyalah seorang sarjana, keahliannya lemah. Apa aku akan berbohong padamu? Lu Ming bangun. Lu Yunxi tidak seperti yang kau pikirkan. Dia pura-pura pingsan. Lalu apa yang harus kita lakukan jika dia benar-benar bersama keluarga Ma dan mereka bergabung? Kita berdua bukan tandingan mereka. Tak ada yang bisa menandingi. Suster Xiang sudah mati. Untuk menghindari terbongkarku, kita harus menekan masalah ini. King. Penyakit apa yang kudapat? Pemeriksaan rumah sakit baik-baik saja? Aku hanya tidak punya tenaga. Tidak ada yang serius. Aku akan memberi Nanek akupuntur dan meresepkan obat dan dia akan baik-baik saja. Ada apa ini? Terlalu banyak racun dan sirkulasi darah yang lambat. Seiring waktu akan merusak hati. Racun? Dari mana asalnya? Sepertinya seseorang meracuni Nenek. Tidak banyak, tapi sudah berlangsung cukup lama. Siapa yang melakukannya? Siapa lagi kalau bukan istrimu? Dia tidak sabar menungguku mati. Agar dia bisa memberikan semua saham perusahaan kepada Lu Ming. Kau begitu kejam. Beraninya kau meracuni ibuku. Bukan aku. Sekalipun kau memberiku keberanian 100 kali lipat, aku tidak akan meracuni Nyonya tua. Itu pasti Suster Yang. Dia berani meracuni Yunqi. Bahkan jika Suster Xiang yang melakukannya. Itu bukan idenya sendiri. Entahlah. Pokoknya bukan aku. Kau berani menjawab? Kau, Ibu. Ibu. Nah. Ayah. Ibu sudah bersama ayah selama bertahun-tahun. Kalau bukan karena jasa setidaknya, karena kerja kerasnya. Dan ayah memukulnya. Kerja keras. Dia meracuni putraku. Meracuni ibuku. Wanita ini. Menjauhlah dariku sejauh mungkin. Ibuku tidak akan melakukan itu. Ayah, ibu sudah bersama ayah selama bertahun-tahun. Hidup ini sudah enak. Kenapa dia cari masalah untuk dirinya sendiri? Ya. Logikanya, dia tidak kekurangan uang atau cinta. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan ini. Tapi, bagaimana jika dia melakukannya untukmu? Atau mungkin, orang yang mengatur Suster Zhang untuk melakukannya adalah kau? Bukan aku. Bukan aku. Pengangkatan saya di grup Low juga diatur oleh ayah. Aku tidak memperjuangkan apapun. Aku awalnya berpikir, kau tidak lagi didorong oleh keinginan. Tapi apa yang kau lakukan pada saudaramu setelah mengambil alih, sungguh mengejutkan. Jika ayah menyesal, ayah bisa mengembalikan posisi CEO Kilke. Tak ada yang bisa menandingi. Jangan mengatur ibuku. Tidak mungkin. Ming-Ming kita telah hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Sejak kecil semuanya lebih baik untuk si sulung. Pernahkah kita memperjuangkan sesuatu? Urusan ini. Posisi CEO perusahaan Lu. Tidak akan kami biarkan.
Kau bilang tidak dan itu tidak. Keluarga Lu ini, cepat atau lambat akan menjadi milik Yonsei. Putramu tidak bisa memilikinya. Anakku, bukankah dia juga anakmu? Yuyil, terima kasih. Bibimu sedang tidak enak badan beberapa hari ini. Jangan khawatir Paman Ma, aku di sini untuk Bibi. Bagus, bagus, bagus. Bibi sering merestorasi barang-barang antik itu. Sangat melelahkan. Biarkan aku membantumu bersantai. Terima kasih. Bibi tidak boleh bicara begitu. Aku menganggap Bibi seperti ibuku sendiri. Bibi, aku tidak bermaksud seperti itu. Apa kau memikirkan? Ju Qingqing lagi. Perempuan itu penipu. Kau tidak boleh mempercayainya. Penipuan? Ya, dia pacar Zonmu. Tapi kemudian dia merayu Lo Yunji. Sekarang mereka bahkan sudah menikah. Sekarang dia bermain dua kaki. Dia ini apa? Aku mengantuk. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Terserah kau. Jika dia mengetahui tentang ini, kita harus melindungi anak itu. Apa yang kau katakan? Bukankah laporan itu palsu? Aku melihat tanggalnya, dikeluarkan kemarin sore sekitar pukul 16. Laporannya, bukankah kau melihatnya kemarin pagi? Kami melihatnya. Ma Hui memang bilang bahwa laporan dari pagi ini palsu. Ayah, ini agak bermasalah. Jika Ma Hui tiba-tiba datang kepadaku, itu berarti dia sudah curiga apa yang terjadi saat itu. Kejadian itu. Kau, Shanmu dan Luming, perlu menemukan cara untuk mengendalikan Zhu Qingqing. Bukankah itu saling menghancurkan? Benar, gunakan pisau ini untuk membela diri. Tapi jangan khawatir. Seseorang akan membantumu. Siapa? Demi keselamatanmu. Saat ini tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu. Siapa dia? Ingatlah itu. Orang itu membenci Ma Hui dan Chen Lijuan. Dia pasti akan membunuh Zhu Qingqing untuk membuat Ma Hui dan istrinya menderita. Baiklah, aku mengerti. Untuk melenyapkan Qingqing, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Setelah ini selesai, Qing Chen akan menjadi milik kita keluarga Shen. Zhu Qingqing. Beraninya kau mencoba mencuri Lo Yunji dariku. Kau yang menyebabkan ini. Memintaku untuk mengambil alih perusahaan Ma. Ini terlalu tiba-tiba. Benar, bisnisku bukan di sini. Semuanya ada di Xiangjin. Feng Lei mengelola semuanya. Jika dia tahu Qingqing kembali, dia pasti punya ide lain. Jadi, kau ingin aku mengawasinya? Benar. Jika dia menerima semuanya dengan baik. Jika tidak, kita harus mengambil tindakan drastis. Paman Ma, ini masalah kecil. Kita bisa menunggu sampai kita berurusan dengan Shanmu. Kau tidak tahu betapa kuatnya Feng Lei. Jika dia ingin bergerak melawanku, aku tidak akan punya kesempatan. Kita harus menangkapnya lenyap. Lumpuhkan dia dulu. Baiklah. Sebagai menantumu, kau harus punya keberanian untuk menghadapi kesulitan. Kalau tidak, kau tidak bisa menikahi putriku. Aduh, sakit. Apakah nenek makan sesuatu yang tidak biasa akhir-akhir ini? Apa yang kau lakukan? Kau mau bawa aku kemana?
Lepaskan aku. Katakan sesuatu. Kau mau bawa aku kemana? Tutup mulutmu. Mengenai King, jangan khawatir. Aku akan mengirim penjaga terampil untuk melindunginya. Terutama awasi Shan Muhei. Yamsi. Gawat. Lu Ming memaksa King masuk ke mobil. Apa? Shen Yue. Di mana ini? Jelas, kau pikir aku akan memberitahumu. Ayahmu sudah mati. Gup Shen hanya. Cangkang kosong. Ju King. Kau mencuri Yun Chiku. Dan kau mencuri kasih sayang paman dan bibi Ma untukku. Hutang ini akan kubayar perlahan-lahan. Nona Shen, pernahkah kau pikirkan mengapa meskipun kau cantik dan kaya raya, tak seorang pun menyukaimu? Kenapa? Karena sifatmu busuk. Aku tahu, tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Lu Ming, kau benar-benar berkolusi dengan orang luar untuk mencelakaiku. Jika kakakmu tahu, dia takkan melepaskanmu. Jadi, kau tak akan pernah melihatnya lagi. Aku tak ada masalah denganmu. Kenapa kau? Tidak ada pertengkaran. Zhu King, kau menikahi Lu Yonxie adalah musuhku. Tapi dia kakakmu. Ini karena dia. Tak ada yang peduli padaku di keluarga Lu. Tak ada yang menghargai saya. Kau tahu? Aku harus mencapai sesuatu. Biarkan orang-orang itu melihat. Apa peduliku? Kau naik ke keluarga Ma. Dan Lu Yonxie mendapatkan status. Dia akan datang dan merebut perusahaan Lu milikku. Aku tak akan membiarkan itu terjadi. Merapat ke keluarga Ma. Jika dia benar-benar bergabung dengan korporasi Ma, dia akan membantumu. Aku tidak peduli. Biar ku katakan, aku punya kemampuan untuk membuat perusahaan Lu lebih besar dan lebih kuat. Untuk apa buang-buang napas untuknya? Ju King. Peranmu hari ini adalah Sandra. Menurutmu siapa yang paling peduli padamu di dunia ini? Lu Yonxie. Jika itu dia, mengapa kau ingin membunuhnya? Aku salah tentang beberapa hal. Bagus. Setelah aku membunuhmu, aku pasti akan menonton bagaimana orang yang paling peduli padamu menangis. Shen Yue, kau begitu kejam. Takkan ada yang benar-benar peduli padamu. Termasuk ayah dan ibumu. Apa katamu? Kau berani menyebut ibuku? Aku kehilangan ibuku karena kau. Apa hubungannya kematian ibumu denganku? Tidak ada. Dia hanya membawamu keluar karena dia ingin memberikanmu. Ibuku putus asa. Itu sebabnya dia terjun ke sungai bersamamu. Ibumulah yang mencoba membunuhku. Kenapa dia ingin menyakitiku? Kenapa? Kau harus bertanya pada ayah tersayangmu Mahui. Dulu keluarga Ma dan Shen bersama-sama mengembangkan klien. Mengapa dia berakhir dengan semua pesanan? Tidak hanya keluarga Shen kita yang kalah, kita juga sangat dilemahkan. Begitulah caramu mendapat kesempatan untuk tumbuh begitu besar. Jadi semua ini diatur oleh ayahmu? Aku begitu bodoh. Aku malah menyelamatkan pembunuh yang ingin mencelakaiku. Seharusnya aku tak menyelamatkannya. Terlambat. Ayahku sekarang sehat. Anggap saja kau membayar hutang Mahui. Kecemburuan benar-benar bisa membuat seseorang tak dikenali.
Kau begitu cantik dan garang saat pertama kali aku bertemu denganmu. Aku tak percaya kau menjadi seperti ini, hanya dalam beberapa bulan. Aku seperti ini karenamu. Lu Yunji takkan mencintaimu tanpa aku? Melihatmu seperti ini membuatku senang. Shen Yue, kau akan menerima balasanmu. Aku takut kau tak akan hidup untuk melihatnya. Lu Ming. Dia wanita yang paling dicintai Lo Yunji. Tidakkah kau ingin memukul? Aku tak tertarik untuk menyakiti siapapun. Jangan bertingkah sok. Bahkan jika kau memperlakukannya dengan baik, keluarga lu tidak akan punya orang lain untuk membantumu. Urus saja urusanmu sendiri. Lu Ming, percayalah aku takkan merebut keluarga lu darimu. Tapi jika kau menyakitiku, dia pasti takkan melepaskanmu. Jangan memuji diri sendiri. Ju Qingqing percaya atau tidak, tanpamu, Lu Yunji akan jatuh cinta pada orang lain dalam 3 bulan. Aku tak tahu tentang yang lain. Tapi dia pasti tidak akan. Aku akan memberikan buktinya di hadapanmu saat waktunya tiba. Dia harus hidup. Siapapun yang menyakitinya, Apa? Kasihan padanya? sudah kubilang. Dia dimaksudkan untuk digunakan melawan Mahui. Dan Lu Yunxie, siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Bekerja samalah dengan keluarga Shen kami. Dan lepaskan perasaan romantis pisisanmu. Biarkan dia pergi, tak seorang pun dari kita yang sebanding dengannya. Di mana Qingqing? Aku benar-benar tidak tahu. Shen Yuntao. Aku biasanya mengabaikan trik-trik kecilmu. Tapi jika kau berani menyentuh putriku, aku takkan melepaskanmu. Tuan Ma, Anda salah paham. Qingqing menyelamatkanku 2 kali. Aku pasti tidak akan melukainya. Di mana putrimu? Yu Yue hanyalah seorang gadis. Meskipun dia omong kosong. Di mana dia? Ponselnya mati. Baiklah. Biar ku bilang. Jika dia berani menyentuh putriku, akan kuhabisi nyawanya. Di Gudang Kota Selatan. Gudang Kota Selatan. Wilayah Ventua. Tuan Ma di hadapanmu. Kami hanya ikan teri. Ada beberapa hal yang tak terelakkan. Tak terelakkan? Shen Yuntao, keluarga Kuma, seberapa banyak yang kau tahu tentang apa yang terjadi saat itu? Aku benar-benar tidak tahu. Lebih baik kau tidak tahu. Pergi. Yunji, orang-orang ini adalah ahli tingkat atas. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Berhenti. Jika kau memohon ampun, mereka akan melepaskanmu. Beberapa pria ini bukan tandingannya. Idiot-idiot tak berguna ini. Apa dia selalu sehebat ini dalam berkelahi? Dia adalah seorang jenderal dewa perang. 1 orang sebanding dengan 1000 pasukan. Lu Yunxie. Lu Yunji, jangan mendekat. Shen Yu, apa yang kau lakukan? Bukankah dia orang yang paling kau pedulikan? Jika kau mendekat, aku akan menusuknya. Berhenti, jangan sentuh dia.
Ini semua salahmu. Apa yang kau coba lakukan? Pada akhirnya, itu untuk mengepung keluarga Ma. Keluarga Ma sudah sangat baik padamu. Kenapa kau melakukan ini? Pasangan Ma sudah berbaring menunggu ajal. Tapi begitu Ju Qingqing kembali, dia langsung ingin membalas dendam dari dulu. Menyelesaikan masalah apa? Jika bukan karena Ma Hui saat itu, apa kau bisa sampai di tempatmu sekarang? Yunxi, orang yang terjun ke sungai sambil memelukku, adalah Ibu Xin Yue. Apa? Yunxi, kau harus pergi. Ada konspirasi sungguh. Paman Ma, tolong, jangan selamatkan aku. Bagaimana mungkin aku tidak menyelamatkanmu? Qingqing, hasil tes DNA sudah keluar. Kau adalah putri kandung Ma Hui dan Chen Lijuan, putri kandung. Sebenarnya aku. Xianmu, apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Sanmu, apa yang telah kau lakukan? Ini hanya obat bius. Dia masih sadar. Hanya saja tidak punya kekuatan untuk bergerak. Hanya untuk ini? Tentu saja. Jika bukan karenamu, adikku akan masih di sini bersamaku. Kak Yunxi. Kak Yunxi. Apakah sakit? Tidak sakit. Qingqing, orang yang mengeksekusi seluruh keluargamu, sungguh bukan aku. Jangan bicara apapun, aku tahu segalanya. Kau bukan Lu Yunxie. Sama seperti dia bukan Qingqing. Lu Ming, kau membawa Qingqing ke sini. Kakak. Aku tidak sengaja. Shanmu menipuku untuk datang ke sini. Lu Ming, perusahaan lu, aku tidak peduli untuk memperebutkannya denganmu. Hentikan saja. Kenapa? Bukankah kau bilang bahwa perusahaan lu adalah yang terpenting? Apa gunanya perusahaan lu lagi? Bersusah payah mendukung perusahaan, melindungi seluruh keluarga. Pada akhirnya, hanya untuk diburu oleh saudaramu sendiri. Maafkan aku. Aku. Pikirkan baik-baik semua hal yang telah kita lakukan. Dia tahu tentang itu. Apa yang akan terjadi padamu? Apa kau mengancamku? Kau tahu sendiri. Apakah aku mengancami atau tidak? Berhenti. Ada lusinan pria di luar. Kau pikir kau bisa kabur? Aku berjuang keras sampai di sini. Ini jebakan. Mudah masuk, susah keluar. Aku dan Qingqing sudah di sini. Apalagi yang kau inginkan? Kalian berdua. Hanyalah umpan. Siapa targetmu sebenarnya? Selain kau, siapa lagi yang paling kupedulikan? Menurutmu siapa lagi? Paman Ma. Shenmu. Orang tuaku tak punya dendam padamu. Mereka akhirnya menemukan putri mereka. Tolong lepaskan mereka. Beberapa hal. Di luar kendaliku. Lalu siapa yang bisa mengendalikan mereka? Tuan Feng. Kalian semua anak muda. Berhentilah berdebat. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Lalu siapa yang terkait? Keluargaku. Nona Shu. Aku sungguh mengagumi kata-katamu. Jika aku punya anak laki-laki, aku pasti ingin dia menikahi wanita berbakat dan cantik sepertimu, istri yang berbakat dan cantik. Sayangnya aku tidak punya anak laki-laki. Yang lebih disayangkan lagi adalah, kau anak matua. Tunggu. Dia akan segera datang. Katakan padanya aku di sini. Orang lain tidak punya pengaruh seperti ini. Suruh dia menemuiku sendirian. Menggunakan anak-anak sebagai sandera. Itu taktik yang bahkan maling biasa tak sudi lakukan. Namun Tuan Feng menggunakannya sebagai kartu trufnya. Aku tidak peduli Morang.
Selama itu berhasil. Chanmu. Ketika semua ini selesai, kau bisa mengambil gadis ini. Dia milikmu. Ya, Beraninya kau. keluarga lu bukan apa-apa di mataku. Dan karakter sepertimu, aku tidak peduli. Kesombongan mendahului kejatuhan. Lebih baik kau hati-hati. Yoe, aku tidak suka pria yang kau sukai ini. Aku tidak menyukainya. Kita selesai. Bagus. Setelah ini selesai, pemuda manapun di Qingchen, bisa kau pilih. Ya. Terima kasih Paman Feng. Keluarga lu benar-benar tak punya alasan untuk ade. Dibandingkan ayahku, kau benar-benar jauh tertinggal. Mahui kalah dariku dalam banyak hal. Itu menurutmu. King Kim. King Kim. Apa kabarmu? Ayah aku baik-baik saja. King Kim. Kau gadis yang berani. Kali ini ayah akan mengeluarkanmu. Matua. Jika aku turun tangan, apa kau pikir ada kesempatan untuk menyelamatkannya? Feng Tua. Kalau kau punya masalah hadapi aku. Jangan ganggu anak-anak. Aku sudah mengajakmu keluar berkali-kali, tapi kau tak pernah muncul. Maaf. Aku terpaksa melakukan ini. Apa maumu? Pertama, keluar dari bisnis pengiriman. Aku akan jadi bos di bisnis pengiriman. Kedua, ceraikan Chen Lijuan. Aku tak mau wanita yang pernah kau miliki. Ketiga, kau mati. Wanita yang kau tak inginkan. Kau tak tahu seberapa rendah ayahmu merendahkan diri saat itu. Wanita itu, wanita yang kau panggil ibu. Dia milikku. Feng Tua. Kau dan Lijuan tumbuh bersama. Dia selalu menganggapmu sebagai saudara. Mahui. Sejak kau bersama Chen Lijuan, aku tak bisa mengangkat kepalaku. Dua orang itu tak ditakdirkan bersama. Selain itu, selama bertahun-tahun, kami mencoba menjodohkanmu. Aku ingin Chen Lijuan. Feng Tua, kau tahu itu. Selama ini dia, jiwamu lemah. Kau. Tentu saja. Dia membuat hidupku seperti neraka. Aku tak bisa membiarkannya hidup tenang. Wanita seperti Chen Lijuan berhati batu. Hanya putrinya yang bisa membuatnya sakit hati. Jadi, kaulah yang melemparkanku ke sungai bertahun-tahun lalu. Ya. Istri Shen Yuntal sukarela membantu saya membalas dendam. Tentu saja aku harus memberinya kesempatan. Aku hanya tidak menyangka bahwa dia akan terjun ke sungai sambil menggendong anak itu. Oh, betapa mengharukan. Ibu, Jangan merasa terlalu dirugikan. Karena tindakan ibumu, aku sudah cukup lunak dengan keluarga Shen. Kalau tidak dengan kemampuan ayahmu, dia sekarang tidak lebih dari seorang tukang obeng. dasar orang berpikiran sempit. Karena kau sendiri. Dua anak kehilangan ibu mereka. Kau gila. Gila. Sudah lama sejak seseorang memanggilku begitu. Kau punya nyali. Berani kau sentuh aku? Apa yang perlu ditakutkan? Tangkap mereka. Tolong, ikat mereka semua. Lepaskan putriku. Apa yang kau lakukan? Shen Yuntal. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Berani kau sakiti keluargaku? Kau belum benar-benar melakukan apapun padaku. Tapi Zhu Qingqin dilempar ke sungai oleh istriku. Kau akan mengejar kami cepat atau lambat. Aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang paling aku percayai akan menjadi orang yang menghancurkan keluargaku. Ayah, Biarkan dia datang ke sini. Aku janji, aku tidak akan menyakiti istrimu. Yuyo. ayah. Ayah. Ayah, Kau pantas mati. Apa kau baik-baik saja, Li Juan? Bagaimana dengan Fan Lei?
Feng Lei, apa yang kau lakukan pada kami sebelumnya? Bisa dimaafkan. Tapi kau mencelakai King. Aku tidak bisa melepaskanmu. Hanya karena dia anak Mahui? Karena dia anakku. Kau menyimpan dendam selama bertahun-tahun. Hanya karena hal kecil. Apakah itu sepadan? Tidak, bukan. Dua orang terbang bersama. Dan memandang rendah harga diriku yang menyedihkan. Aku tidak bisa bahagia. Dan kau juga tidak. Apa kau pikir? Dia benar-benar putrimu? Memang. Memang. Mana liontin Gio keluarga lu? Aku memilikinya. Ada apa? Lihat ini. Bisakah kau masih tahu yang mana yang bisa membawamu kembali ke Daxia? Tahu-tahu Daxia? Lu Yonxie. Di pernikahanmu dengan Zhu Qingqin. Apa kau ingat pria berbaju hitam yang menghilang bersamamu? Kau. Kenapa kau datang jauh lebih awal dariku? 20 tahun yang lalu, aku bepergian sendirian kah? Seorang Feng Lei dengan nama yang sama denganku. Aku menunggumu selama 20 tahun yang pahit. Aku telah mempelajari celah ruang waktu. Sampai suatu hari, aku melihat seseorang yang persis seperti Qingqin. Seorang Zhu Qingqin berusia 16 tahun dengan nama dan nama keluarga yang sama. Akhirnya aku menyadari bahwa akhirnya aku telah menunggu. Jadi, kau membawaku ke sini? Tepatnya, itu adalah faktor dalam tubuhmu yang beresonansi dengan Liontin Jiang yang membawamu ke sini. Mustahil. Bagaimana dengan Qingqin yang asli? Kau hanya memiliki tubuhnya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menggantikan hidupnya? Ini semua masalah takdir. Bahkan jika kau tidak datang, Shanmu tetap akan membuatnya merindukan kematian, tetapi tidak bisa mati. Paman Feng, kau membuatku menyiksa Qingqin untuk membalas dendam pada keluarga Ma. Tentu saja, jika kau tidak patuh, bagaimana mungkin kau melakukannya dengan baik? Qingqin, Shanmu. Kau dengar itu? Aku bukan Zhu Qingqin. Dan gadis yang dicintainya telah tiada. Tidak. Kau adalah putriku. Kau. tidak. Dia bukan putrimu. Diam. Begitulah yang terjadi. Aku bukan paman Ma dan putri kandungmu. Aku hanya menempati tubuhnya. Dan kebetulan mendapatkan ingatannya. Lalu, dia pergi? Ya. Dia telah pergi. Apa kau tahu bagaimana dia meninggal? Dia menikah dengan pria yang paling kau benci. Ingin balas dendam padamu. Tapi dia sendiri tak bisa melupakannya. Jadi, aku membunuhnya. Feng Lei itu cabul. Dia mengendalikan pikiranmu. Sebuah cara untuk menemukan Daxia. Bagaimana dengan dia? Dia mengambil adikku, dia pantas mati. Musuh sebenarnya bukan lagi Lu Yunxi. Karena Lu Yunxi sudah mati. Mati? Kakak sudah mati? Aku tidak percaya. Ya. Kau yang membunuhnya. Lu Yunxi yang sekarang, sepertiku adalah seorang transmigrator. Dia bukan dari dunia ini sama sekali. Harus. Ini sungguh luar biasa. Pantas saja. Kakak sangat berbeda. Kalau tidak kau tak akan punya kesempatan untuk menjadi kepala keluarga Lu. Lu Ming, apa kau pikir terhormat menang dengan cara ini? Ibu dan ayah, aku tidak hanya memiliki ingatan putrimu. Tapi saat pertama kali aku melihat ibu, hatiku sakit. Kita punya koneksi. Aku tidak peduli. Kau adalah putriku. Qingqin. Qingqin.
Apa kau bodoh, nak? Jika itu berhasil, aku akan menguras habis darahku untuk menemukannya. Ibu, apa kau tahu? Jika dia kembali, kematian sudah pasti. Kenapa? Putri pengkhianat lolos dari kematian. Pengadilan tak akan membiarkannya hidup. Nenek buyut. King Er. King Erku. Kau masih hidup. Nenek kau juga masih hidup. Bagaimana dengan yang lain? Pikirkan keluarga Sukita. Generasi tabib. Mengabdi pada keluarga kerajaan. Memberikan segalanya. Namun mereka begitu kejam. Mengeksekusi seluruh keluarga kami. Lebih dari 100 orang. Semuanya dieksekusi. Keterlaluan. Nenek, apa masih ada yang tersisa? Iya. Selain aku, semua orang terbunuh. Hanya aku, King Er. Kau tidak bisa tinggal di sini. Jika mereka menemukanmu, kau juga akan dieksekusi. Nenek, akhirnya aku kembali padamu. Aku tak akan meninggalkanmu. Kau punya suami. Orang-orang yang mencintaimu. Seharusnya kau tidak kembali. Nenek, apa maksudmu? Aku pernah melihat melalui cermin perunggu ini. Tempat magis itu. Jika kau tidak bisa kembali. Keluarga lu itu. Si bodoh itu. Dia mungkin akan menguras habis darahnya. Tapi nenek, King tidak ingin meninggalkanmu. King Er. Kau adalah yang terakhir dari garis keturunan keluarga. Kemanapun kau pergi. Jaga dirimu baik-baik. Nenek, King. Kemana saja kau? nenek, Pergi cari Yunshi. Dia mendengar kau hilang. Dan memenjarakan semua orang yang pernah berbuat salah padamu. Ke penjara. Bahkan Gugma yang diberikan oleh ayah dan Gugma yang diberikan. Dia tidak menginginkannya. Dia hanya ingin kau kembali. nenek, kau harus panjang umur. Yunshi, aku sudah memutuskan. Aku akan tinggal di sini. Aku takkan kembali. King.